kelompok 4B Praktikum Nutrisi Ikan. Pada acara kali ini kami akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan pakan ikan. So, selamat menyaksikan. Dadah! Halo semuanya, saya Muhammad Ali Sundafa dengan NIM L1B 023054 dari kelompok 4B. Halo semua, saya Chandra Sulistiawan dengan NIM L1B023057 dari kelompok 4B. Halo, kenalin aku Aufa dengan NIM L1B023055 dari kelompok 4B. Halo, aku Zala Sabila dengan NIM L1B023062 dari kelompok 4B. Halo semuanya, kenalin aku Haikal Malna dengan NIM L1B023064 dari kelompok 4B. Halo, perkenalkan nama aku Fidayatul Marifa dengan NIM L1B023083 kelompok 4B. Halo semua, perkenalkan nama aku Irza Dairi Rajaswa dengan NIM L1B023085 dari kelompok 4B. Halo, aku Cia Rahani dengan NIM L1B023094 dari kelompok 4B. Hai Sob, di acara pertama kali ini kita ada pengenalan beberapa jenis bahan pakan loh. Untuk bahan pakan yang digunakan itu ada 6 jenis ya. Yang pertama itu ada minyak ikan, onggok singkong, CMC, premix, dedak halus, tepung ikan, dan tepung jagung. Nah, bahan-bahan tersebut akan kami identifikasi berdasarkan warna, bau, dan juga tekstur. Bahan pakan yang pertama adalah minyak ikan, di mana minyak ikan memiliki tekstur kental, bau khas, dan warna yang bervariasi tergantung bagian tubuh ikan yang digunakan. Menurut Pangestika et al. 2021, minyak dari perut lebih ringan dan kuning terang, kepala lebih amis dan kuning kecoklatan, sementara teriming berbau netral dan kuning pucat. Bahan pakan kedua adalah onggok singkong. Menurut Antika et al. 2014, onggok singkong yang belum difermentasi memiliki tekstur kering dan berbutir halus, menyerupai tepung yang membuatnya mudah dicampur dengan bahan pakan lainnya. Dari segi warna, onggok singkong umumnya berwarna coklat tergantung pada kualitas singkong yang digunakan. Hal ini sesuai dengan onggok singkong pada praktikum yang kita amati. Bahan ketiga adalah premix. Premix vitamin yang digunakan dalam pembuatan pakan ikan. Umumnya memiliki aroma khas yang bervariasi tergantung pada komponen yang terkandung di dalamnya. Menurut Atika et al. 2024, tekstur premix biasanya berupa bubuk halus yang mudah dicampurkan dengan bahan pakan lainnya. Warna premix dapat bervariasi, seringkali cerah atau netral, tergantung pada jenis vitamin dan mineral yang ada. Bahan keempat yaitu dedak halus. Dedak halus memiliki tekstur yang agak kasar namun lembut, mirip dengan serbuk atau bubuk yang sedikit berpasir, tergantung pada tingkat penggilingannya. Warna dedak halus umumnya coklat muda hingga coklat keabu-abuan, yang dipengaruhi oleh jenis padi dan proses penggilingan. Menurut Nugroho et al. 2022, bau dedak halus cenderung khas dengan aroma sedikit tengik atau mirip dengan bau gandum atau padi yang telah diproses. Bahan kelima adalah tepung ikan. Biasanya tepung ikan halus memiliki warna coklat muda atau abu-abu terang, sedangkan tepung yang belum dihaluskan bisa terlihat lebih gelap dan tidak seragam karena adanya potongan kasar. Dari segi tekstur, tepung ikan yang halus bersifat lebih lembut. Tepung kasar cenderung bertekstur kasar. Tepung ikan halus lebih kuat aroma amisnya karena luas permukaannya yang lebih besar, yang mempermudah pelepasan bau khas ikan. Tepung yang belum dihaluskan memiliki aroma amis yang lebih ringan, tetapi cenderung menimbulkan bau kurang segar karena proses penghancuran yang belum optimal. Hal tersebut dinyatakan oleh Anggriani et al. 2019. Nah, bahan terakhir itu ada tepung jagung. Di mana menurut Lopulalan et al. 2024, tepung jagung memiliki tekstur halus hingga agak kasar tergantung metode penggilingannya, serta warna yang bervariasi dari putih hingga kuning, bahkan ada yang merah hingga kehitaman, tergantung pada jenis jagungnya. Aroma tepung jagung bersifat netral atau sedikit manis karena kandungan patinya. Next, setelah pengenalan beberapa jenis bahan pakan, kita akan masuk ke pembuatan tepung, di mana alat yang digunakan dalam pembuatan tepung ada tampah sebagai tatakan, blender untuk menghaluskan bahan, ayakan untuk membantu memisahkan butiran yang halus dan masih kasar, pengaduk, label, dan kantong plastik. Untuk bahan yang digunakan ada semua bahan baku pakan ya friends, meliputi dedak halus dan tepung ikan. Pertama-tama, pastikan semua bahan baku sudah bersih ya, dengan cara dicuci dan dijemur terlebih dahulu, atau apabila ingin lebih efisien, bisa menggunakan oven. Selanjutnya, bahan pakan yang tersedia dihaluskan menggunakan blender hingga menghasilkan tekstur yang lembut. Untuk memisahkan butiran halus dan kasar, sebaiknya bahan pakan diayak terlebih dahulu. Setelah semua bahan halus,
timbang bahan pakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebetulan kelompok 4B mendapatkan kandungan protein sebanyak 24% nih sob. Jadi, untuk takaran berbahannya antara lain yang pertama yaitu tepung ikan sebesar 132 gram, yang kedua dedak halus sebesar 53 gram, yang ketiga CMC sebesar 10 gram, dan yang terakhir yaitu yang keempat ada premix dan minyak ikan sebanyak 2 gram. Bahan tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberi label ya. Guys, kita udah dapat bahan apa aja yang mau kita buat jadi pelet. Tapi kita kurang satu bahan, nanti minyak ikan. Itu kita udah dapat dedak halus. Terus juga kita udah dapat CMC atau binder. Terus kita udah dapat ini tepung ikan. Sama satu lagi kita udah dapat premix. Kita lagi nunggu buat bikin peletnya. Lihat. Ini udah pada kepanasan. Dadah. Setelah semua bahan halus dan dipisahkan, selanjutnya kita langsung ke pembuatan pelet. Pertama-tama, campur semua bahan kering secara bertahap dari bobot yang paling ringan ke bobot yang paling berat, kecuali premix ya. Berarti urutannya adalah CMC, dedak halus, lalu tepung ikan. Setelah itu, campur semua bahan hingga homogen dalam wadah. Campuran yang telah homogen kemudian diberi air hangat sebanyak 35 hingga 40%. Kita menggunakan 75 ml air ya sob. Lalu aduk rata bahan hingga tercampur merata dan bertekstur sedikit keras. Setelah itu tunggu adonan dingin dan masukkan premix. Jangan lupa diaduk lagi ya sob sampai merata. Nah, setelah itu masukkan minyak ikan. Lalu pastikan tercampur lagi ya sob. Nah, setelah semua tercampur, kita masukkan pelet ke alat pencetak yang bentuknya unik loh. Adonan yang sudah jadi tinggal dimasukin, lalu putar engkel hingga pelet keluar dari lubang. Dan pastikan semua adonan dimasukkan ke alat pencetak ya. Hasilnya, pelet akan keluar memanjang dengan tekstur yang lebih padat dari sebelumnya. Setelah melewati proses pencetakan, pelet dipotong seukuran 2 hingga 3 mm lalu dibentuk menyerupai bola. Cara yang kita gunakan adalah cara tradisional, yaitu dengan membulatkan peletnya secara manual menggunakan tangan. Harus sabar ya sampai peletnya bulat semua. Oh iya, alat dan bahan yang kita gunakan di acara ini banyak loh. Untuk alat kita menggunakan baskom sebagai wadah, baki sebagai tempat pelet yang akan dibentuk atau sudah dibentuk, alat pencetak pelet, alat pemotong seperti cutter atau penggaris, dan kertas nasi sebagai lapisan atas wadah. Untuk bahannya sendiri, ada bahan pakan dan air hangat untuk mencampurkan bahan. Setelah itu, semua pelet yang berbentuk bulat, tahap selanjutnya adalah proses pengeringan.
Acara keempat yaitu uji fisik pakan ikan. Pelet yang telah dikeringkan selama 4 hari dengan metode oven dan jemur kita bandingkan dengan pelet komersial. Langkah pertama yaitu kita menyiapkan 3 gelas plastik yang diisi air 3/4 bagian. Lalu kita uji coba masukkan pelet yang dijemur dan di oven secara bersamaan. Pelet yang di oven tenggelam pada waktu 2.55, ada yang langsung tenggelam dan ada yang mengapung. Pelet yang di oven hancur pada waktu 2 jam lebih 50 menit. Pelet yang di oven memiliki tekstur yang lebih keras. Menurut Andriani 2017, pelet yang di oven memiliki tekstur yang lebih keras pula. Proses pemanasan di oven mengurangi kadar air sehingga pelet menjadi padat dan kering. Ini membuatnya lebih tahan terhadap larutan air. Pelet yang dijemur tenggelam dalam waktu 0,34 detik dan hancur pada waktu 30 menit. Pelet yang dijemur memiliki tekstur lebih mudah dihancurkan dan saat dimasukkan ke air muncul gelembung. Menurut Yulianto 2018, waktu tenggelam dan hancur pelet dijemur sangat dipengaruhi oleh komposisi dan proses pembuatannya. Pelet komersil terus mengapung lebih dari 30 menit dan belum hancur di waktu 3 jam lebih. Menurut Wulandari et al. 2016, pelet komersil umumnya memiliki struktur yang lebih padat dan kering karena proses pemanasan mengurangi kadar air di dalamnya. Hal ini membuat pelet komersil lebih tahan lama di dalam air sebelum airnya hancur serta cenderung lebih cepat tenggelam karena berat jenisnya yang lebih tinggi. Waktu hancur dari pelet ini yaitu kurang lebih selama 1 jam. Untuk kesimpulan acara 4 terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu pelet oven cocok untuk penggunaan yang membutuhkan pelet cepat tenggelam dan bertahan di air selama beberapa jam. Ideal untuk ikan yang makan di dasar, contoh ikannya yaitu ikan lele dan ikan patin. Untuk poin yang kedua yaitu pelet jamur. Pelet jamur lebih cocok untuk kebutuhan jangka pendek karena cepat tenggelam dan cepat hancur di air. Contoh ikannya yaitu ikan nila dan ikan mujair. Poin terakhir yaitu poin ketiga adalah pelet komersial. Pelet komersial dirancang untuk mengapung dalam waktu lama dan tahan terhadap pelarutan. Cocok untuk ikan yang makan di permukaan atau di tengah air. Contoh ikannya yaitu ikan mas dan ikan gurami. Kita kelompok 4B lagi di acara 1. Kita lagi ngamatin gimana sih tekstur dari bahan-bahan ini, terus juga kayak warna sama bau-baunya. Saya hai dong guys. Oke. Yang satu yang muda. Jadi ini ada minyak ikan, terus ada premix, terus juga ada CMC sama onggok singkong. Sono ada dadak halus, sononya ada tepung jagung sama tepung ikan. Nanti kita bakal lanjuti acara dulu. Giliran untuk itu. Bentar aku sambil nyari. Nah, ada satu lagi nih bahan yang ketinggalan sob, yaitu CMC atau karboksimetil selulose. Secara umum tidak memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga tidak memberikan efek yang signifikan terhadap cita rasa atau aroma suatu produk. Teksturnya ini bersifat bubuk halus dan memiliki sifat hidrokoloid yang membantu membentuk tekstur kental atau gel dalam suatu produk, meningkatkan kestabilan dan viskositas. CMC umumnya berwarna putih hingga krem pucat, sehingga tidak mempengaruhi warna produk akhir.